Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pasang surut air laut ya. Nah, pasang surut air laut ini merupakan pengaruh dari pergerakan bumi ya. Yang ketiga, kemarin sudah kita pelajari pengaruhnya. Yang pertama yaitu adanya fase bulan, kemudian yang kedua adanya gerhana, dan yang ketiga sekarang adalah adanya pasang surut air laut. Baik, apa itu pasang surut air laut? Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut? Di gambar yang pertama bisa kalian lihat itu ada gambar airnya yang sedang naik ya. Itu adalah gambar pasang naik. Kemudian di gambar yang selanjutnya, yang sebelahnya itu adalah airnya sedang turun ya. Airnya lebih sedikit. Jadi itu kondisi sedang pasang surut namanya. Baik, pasang surut merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan ya. Kemudian pasang naik bisa kalian lihat ya gambarnya. Ini airnya lebih banyak. Pasang naik adalah kondisi permukaan air laut yang naik. Sedangkan pasang surut adalah kondisi permukaan air laut yang turun. Dalam satu hari, suatu tempat di pesisir pantai mengalami 2 kali pasang naik dan 2 kali pasang surut. Di sini bisa kalian lihat gambar pasang surut ya, airnya berkurang. Baik, sekarang kita pelajari manfaat pasang naik dan pasang surut. Di situ terlihat gambar yang pertama, anak-anak mengambil ikan ya, para nelayan mengambil ikan. Jadi, manfaat pasang naik yang pertama adalah pada saat pasang naik, para nelayan mencari ikan ya. Jadi pasang naik itu nelayan mencari ikan. Kemudian manfaat yang kedua adalah kapal-kapal besar ini dapat berlabuh di dermaga pada saat pasang naik. Kemudian yang ketiga adalah petani garam ya. Petani garam ini memanfaatkan untuk membuat garam. Saat pasang, air laut akan mengisi petak-petak tempat pembuatan garam. Kemudian, ketika surut, air laut yang mengandung garam ini akan tertinggal di dalam petak-petak. Sehingga bisa kalian lihat pada gambar yang kedua, ini garamnya sudah bisa diambil, sudah bisa dipanen. Nah, bisa kalian lihat ya, pasang surut air laut. Pasang surut air laut ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan letak posisi matahari. Ada 2 yaitu pasang purnama dan pasang perbani.
pasang purnama ini bisa terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis yang lurus. Bumi, bulan, dan matahari berada pada garis yang lurus. Ini terjadi pasang purnama. Ketika pasang perbani terjadi ketika bulan, ketika bumi, kemudian bulan dan matahari ini membentuk sudut tegak lurus. Nah, di sini terlihat ya, gambar yang pertama ini adalah pasang perbani, yaitu ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang lurus. Nah, kondisi ini ada pada saat pasang perbani, yaitu menyebabkan pasang naik tertinggi dan juga pasang surut terendah, ya. Kemudian pasang purnama terjadi apabila posisi matahari dan bulan berada pada posisi tegak lurus seperti gambar. Nah, hal tersebut mengakibatkan pasang naik dan pasang surut dengan perubahan volume air laut tidak seperti yang terjadi pada pasang perbani. Pada pasang perbani ini posisi pasang naik ada di posisi yang tertinggi, ketika pasang surut ada di posisi yang terendah. Tentu Anda pernah bertamasya ke pantai baik bersama keluarga maupun dengan teman-teman. Apakah saat berada di pantai, Anda pernah memperhatikan tinggi airnya? Apakah yang terjadi dengan volume air pantai tersebut? Ya, benar. Air di pantai atau laut kadang naik dan kadang turun. Peristiwa ini dinamakan pasang surut air laut. Bagaimana bisa terjadi pasang surut air laut? Peristiwa pasang surut air laut merupakan peristiwa naik dan turunnya permukaan air di lautan yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bulan dan matahari pada bumi. Meskipun gaya gravitasi matahari ikut mempengaruhi, namun gaya gravitasi bulan lebih besar pengaruhnya, dikarenakan jarak bumi dan bulan lebih dekat, yaitu 385.000 km dibandingkan dengan jarak matahari dan bumi, sejauh 150 juta kilometer. Ketika bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan, maka air laut lebih mudah ditarik daripada daratan. Akibatnya, pada daerah yang satu garis dengan gaya tarik bulan mengalami pasang, sedangkan bagian yang tidak dipengaruhi mengalami surut. Karena bumi berputar pada porosnya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian selama 6 jam. Jadi, selama satu hari suatu pantai akan mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Dalam satu bulan terjadi 2 jenis pasang, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama ditandai oleh kenaikan permukaan air laut yang sangat tinggi. Pasang purnama terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja dalam arah yang sama, dan posisi bumi, bulan, serta matahari berada dalam suatu garis lurus. Pasang purnama terjadi pada bulan purnama atau bulan baru. Sedangkan pasang perbani terjadi ketika gaya gravitasi matahari dan bulan membuat sudut 90 derajat, dan posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pasang perbani terjadi pada bulan seperempat atau sabit. Ketika gaya gravitasi matahari dan bulan membuat sudut 90 derajat dan
posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pasang perbani terjadi pada bulan seperempat atau sabit. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pasang surut air laut ya. Untuk lebih jelasnya akan Ustazah terangkan ketika kita bertemu di Zoom meeting. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.